Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Febrianti dengan NIM 22402120. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang bertemakan tentang penyelesaian sengketa Perikatan Islam. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Suprihantosa Sugiarto selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perikatan Islam yang telah memberikan saya tugas untuk mempelajari dan memahami apa sih penyelesaian sengketa dalam Perikatan Islam itu. Baik, langsung saja ke materi. Jadi pada pembelajaran hari ini ada beberapa rumusan masalah tentang penyelesaian sengketa Perikatan Islam, yaitu ada empat cara penyelesaiannya. Yang pertama yaitu dengan cara musyawarah, yang kedua dengan cara mediasi, yang ketiga dengan cara perumusan klausial arbitrase dalam sebuah perjanjian atau kontrak bisnis, dan yang terakhir yaitu peradilan atau bahasa lainnya al-qardu. Sebelum memasuki, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih pengertian dari sengketa itu. Jadi sengketa dalam konteks Perikatan Islam, sengketa itu merujuk kepada perselisihan atau konflik yang timbul antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak. Sengketa ini bisa terjadi karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian, atau ketidaksepakatan mengenai pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati. Jadi sengketa ini bisa diartikan adanya sebuah penyetaan atau perjanjian di antara dua orang atau lebih yang dimana itu bertuliskan di kertas putih dan berlampir seperti itu. Jadi sengketa ini adalah sebuah perselisihan atau konflik yang terlibat para pihak-pihak tertentu dan diselesaikan secara bersama-sama. Baik, lanjut. Materi yang pertama yaitu tentang musyawarah. Musyawarah itu sendiri adalah kegiatan saling bertukar pendapat atau berunding terkait suatu masalah bersama atau meminta pendapat dari berbagai pihak untuk dipertimbangkan dan memilih keputusan terbaik demi kemaslahatan bersama. Yang dimaksud musyawarah dalam hal ini adalah ketika ada penyelesaian sengketa yang dimana si A ingin menyelesaikan sengketa tanahnya. Nah, mereka berdua ini menyelesaikan secara musyawarah, berbicara dengan baik-baik. Jadi untuk gimana sih penyelesaian sengketa ini kita bicarakan dengan cara baik-baik, kita berunding, saling bertukar pendapat, gimana enaknya menyelesaikan sengketanya, apakah dengan jalur baik atau dengan jalur damai atau gimana. Jadi musyawarah ini biasanya sangat banyak digunakan karena dengan musyawarah penyelesaian sengketa ini bisa diselesaikan dengan baik. Nah, di dalam musyawarah itu sendiri ada musyawarah dalam jalur non-litigasi. Itu ada 4. Yang pertama yaitu dengan cara mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa jalur non-litigasi melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator sebagai perantara ataupun penghubung. Jadi mediasi ini gimana ya? Selaku orang yang melakukan penengah antara si pemilik dan orang yang ingin menyita, seperti itu. Yang kedua yaitu konsultasi. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak atau klien dan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Jadi konsultasi ini contohnya seperti ini. Ada orang yang mau menyelesaikan sengketa tanah. Nah, orang ini ingin konsultasi gimana caranya biar penyelesaian sengketa ini berjalan dengan damai dan tidak ada masalah dengan orang yang tanahnya ingin disita termasuk ya. Jadi konsultasi ini sangat perlu biar tidak gimana ya,
biar ada saran atau masukan supaya kita itu gimana cara menyelesaikan sengketa itu dengan benar, biar tidak ada cekcok antar sesama orang seperti itu. Yang ketiga yaitu negosiasi. Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa jalur non-litigasi antara dua orang yang berperkara atau lebih untuk dikompromikan atau tawar-menawar kepentingan dalam menyelesaikan perkara untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi negosiasi ini antara kedua belah pihak itu melakukan negosiasi. Jadi kayak kita lagi ada sengketa tanah di seumpama toko. Nah, kita yang punya rumah ini mau mempromosikan tapi harganya itu terlalu mahal. Terus si sengketa ini, si orang yang mau meminjam ini menawar gimana kalau biayanya itu dipermurah seperti itu. Jadi antara kedua belah pihak ini melakukan negosiasi. Yang keempat yaitu konsiliasi, yaitu usaha perdamaian dengan menggunakan pihak ketiga yang disebut konsiliator dengan mengupayakan pertemuan di antara pihak yang berselisih. Pertemuan konsiliasi bisa juga disebut pertemuan sukarela. Jadi konsiliasi ini adalah pihak ketiga yang dimana dia itu sebagai saksi antara si sengketa dan si penyengketa, seperti itu. Materi yang kedua yaitu mediasi. Mediasi sudah saya jelaskan pada awal tadi. Selanjutnya yaitu mediasi ini ada beberapa macam-macam. Yang pertama, mediasi di luar pengadilan. Jadi itu mediasi itu ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa itu. Yang pertama yaitu mediasi di luar pengadilan, yang kedua mediasi di pengadilan. Apa sih mediasi di luar pengadilan itu? Mediasi di luar pengadilan adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga atau yang disebut dengan mediator tanpa harus melalui proses peradilan formal. Jadi mediasi di luar pengadilan ini mediasi yang dilakukan secara kekeluargaan, yang dimana kita menyepakati tidak dengan jalur hukum. Seperti itu. Jadi antar keluarga menyelesaikan dengan cara musyawarah, mediasi, negosiasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mediasi di pengadilan. Adalah proses penyelesaian sengketa di mana seorang mediator membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara damai dengan tetap berada dalam kerangka formal pengadilan. Nah, mediasi di pengadilan ini dilakukan di pengadilan. Jadi kalau istilahnya penyengketaan ini sudah kelewatan batas. Jadi si yang mau disita itu melakukan pemberontakan sehingga yang punya rumah itu menggugat ke pengadilan. Dan di pengadilan ini juga ada si mediatornya yang melakukan dan yang membantu si orang ini untuk menyelesaikan sengketanya tersebut. Selanjutnya yaitu arbitrase, suatu metode penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih menyerahkan keputusan akhir kepada satu atau lebih individu netral yang disebut arbitrator. Arbitrator mendengar argumen dan bukti dari kedua belah pihak, kemudian memberikan keputusannya mengikat. Jadi arbitrasi ini suatu metode penyelesaian yang dimana ini antara perjanjian atau kontrak bisnis. Jadi seumpama ada kerjasama seorang pembisnis. Nah, di suatu hari ada permasalahan di antara kedua orang pembisnis ini. Dan metode yang sangat baik untuk penyelesaiannya itu dengan cara arbitrase ini. Jadi ada arbitrator, orang yang mendengarkan argumen dan dia ini punya bukti dari kedua belah pihak. Jadi antara orang yang melakukan kontrak bisnis ini, dia membantu penyelesaian sengketa, penyelesaian masalahnya itu seperti apa. Menggunakan arbitrasi ini sangat mudah untuk orang yang melakukan perjanjian di dalam kontrak bisnis. Jadi
si arbitrasi ini mempunyai bukti antara kedua belah pihak orang yang melakukan bisnis. Jadi untuk memberikan keputusan, untuk mengambil keputusan, ini arbitrasi ini sangat penting. Jadi untuk menyelesaikan sengketa dalam masalah perbisnisan atau masalah jual beli itu sangat baik untuk arbitrasi ini sendiri. Materi yang terakhir yaitu peradilan atau al-qadha, merupakan sebuah institusi yang menjalankan fungsi yudikatif dalam Islam, di mana seorang qadhi atau hakim menerapkan hukum syariah untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang bersengketa. Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk memutuskan berbagai jenis kasus, termasuk kasus perikatan atau akad, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, kemitraan, pinjaman, dan lain sebagainya. Jadi peradilan ini suatu usaha terakhir. Jadi peradilan ini berada di sebuah pengadilan atau hukum. Jadi kita kalau seumpama kita ada masalah sengketa tanah atau sengketa apa gitu ya, kita sudah mentok tidak ada penyelesaian lagi, jadi kita melakukan penyelesaian ini digugat ke pengadilan. Jadi biar pengadilan yang menyelesaikan. Jadi untuk beberapa kasus seperti kayak perjanjian jual beli, sewa menyewa, itu bisa dilakukan di pengadilan. Jadi kita mengajukan surat pengajuan di peradilan untuk menyelesaikan persengketaan tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila dalam menjelaskan atau dalam pembahasan ini kurang paham atau kurang enak didengar. Saya mohon maaf, kita sama-sama masih belajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.